kasih. Yang saya hormati Ibu Kepala SDM Majen 1, kemudian Bapak Ibu guru semua yang bersedia meluangkan waktu dalam rangka kami di sini ingin menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan dari program guru penggerak yang harus ditularkan kepada guru-guru di lingkungannya. Bapak Ibu, di sini kami akan memberikan atau menyampaikan pengetahuan kami tentang budaya positif yang sudah kami dapatkan. Nah, sebelumnya ini ada pertanyaan memantik Bapak Ibu. Jadi nanti mohon untuk dijawab. Jenengan setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan ini, dan alasannya apa? Misalkan setuju, kenapa? Kemudian kalau tidak setuju, itu juga kenapa? Jadi ini yang pertama, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut jenengan bagaimana? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Itu setuju atau tidak? Monggo yang berkenan menjawab pertanyaan pertama. Menurut saya itu tidak selalu ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Karena kita tahu bahwa masing-masing anak itu punya karakter sendiri-sendiri. Jadi mungkin untuk satu anak itu kalau dia dihukum misalkan dengan secara fisik gitu ya, dia nggak apa-apa dan itu akan membuatnya disiplin. Tapi untuk anak-anak tertentu yang mungkin punya sensitivitas, itu biasanya jangankan kok dihukum secara fisik ya, mungkin dia dibentak atau diberi kata-kata kasar itu dia nggak terima dan justru kadang tidak membuatnya malah disiplin, mereka malah protes gitu. Menurut saya seperti itu, Bu. Gimana? Terima kasih. Jadi kalau menurut Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tergantung situasi. Iya, tergantung dari siapa yang kita hukum. Betul sekali. Oke, kita lanjut dulu, Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, menurut jenengan setujukah ini pemberian hukuman positif itu? Monggo yang mau menjawab. Sudah minta. Yang pertama kali saya ingin menanyakan hukuman dengan hal positif. Yang dimaksud dengan hukuman dengan hal positif itu tadi ya? Iya, seperti ya. Dia dihukum, tapi hukumannya itu membaca atau membersihkan halaman sekolah. Kegiatan yang sifatnya positif. Betul. Nah, di sini dari kata hukuman. Hukuman itu saja dari kata hukuman itu sudah memesankan hal yang menakutkan, menyakitkan. Menurut saya kalau hukuman walaupun hal itu kegiatannya bersifat positif, saya rasa kalau untuk kedisiplinan anak itu tidak bisa menjamin. Karena kalau namanya anak, walaupun kita mempercayai anak itu sudah mempunyai bakat, modal atau kelebihan masing-masing, tapi namanya anak tetap harus mendapatkan bimbingan ya. Jadi secara nalar itu namanya anak itu masih perlu diasah ya. Jadi kalau anak melakukan kesalahan, tetapi anak itu sendiri belum tahu akibatnya atau konsekuensinya, kalau langsung mendapatkan hukuman, saya rasa itu tidak efektif. Jadi itu hanya mungkin akan bersifat sementara. Jadi saat anak itu dihukum, mungkin anak akan patuh dengan hal itu. Tapi untuk selanjutnya itu mungkin akan terulang atau mungkin malah menimbulkan dampak yang lain bagi anak. Jadi tidak setuju Ibu karena di awal pemberian hukuman walaupun hukumannya dalam bentuk positif. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir,
memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, monggo yang mau menjawab. Monggo, Ibu Yosi mungkin. Monggo, berarti memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini di antara setuju dan tidak setuju. Mungkin setuju karena penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi anak menjadi tertarik. Tapi tidak setuju jika itu dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan. Jadi anak dia akan mau berbuat sesuatu karena ada iming-imingnya, gitu tadi. Tidak timbul dari dalam dirinya untuk melakukan suatu tindakan tersebut. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi ada berbagai macam pemikiran ya atau gagasan baik tentang hukuman maupun penghargaan. Ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju, tergantung bagaimana situasionalnya. Nah, Bapak Ibu ini nanti akan terjawab pada materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Oke, lanjut dulu ya Pak. Nah, ini adalah topik pemahamannya nanti yang kita pelajari, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Lanjut Pak. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada kegiatan Bapak Ibu, ya, tentang perubahan paradigma. Ini ada kegiatan tentang kepalan tangan. Nah, ini ada A dan B, atau misalkan jenengan dengan teman di sampingnya jenengan. Nah, sobeklah secari kertas, itu tidak perlu kita sobek kertas ya, kita anggap ini angan-angan aja. Jadi tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi misalkan di kepala tangan ini anggap saja ini adalah sesuatu yang sangat berharga untuk jenengan. Nah ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Jadi jenengan genggam itu dengan erat apa yang menurut jenengan itu sangat berharga di kehidupan jenengan. Boleh tidak harus benda ya, boleh benda, boleh mungkin keluarga atau apapun yang menurut jenengan itu paling berharga. Nah, kemudian nanti teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, jika benda tadi yang menurut jenengan berharga itu diambil oleh teman Anda, nah bagaimana jenengan mempertahankannya ya? Yang teman jenengan nanti bisa meminta yang jenengan genggam itu dengan berbagai cara, bisa membujuk, mengancam, menghajar, merayu, menyuap, apa saja, asalkan barang itu diberikan ke Anda, gitu ya. Nah, ini saya minta tolong 2 orang untuk maju ke depan. Monggo, yang satu punya genggamannya, yang satu berusaha untuk melepaskan genggaman tadi. Monggo, Mbak Bu siapa ya? Bu Yuli sama Bu. Nih, satu orang menggenggam, satunya berusaha untuk melepaskan, enggak meminta itu. Oh iya, apa saja, dengan cara apa saja, pokoknya mintalah itu, mintalah yang di genggamannya itu, boleh atau tidak? Ya, ya, silakan. Kita ini apa diapain, pokoknya di backning. Jori opo?
Oke, sudah cukup ya. Terima kasih. Mbak yang punya genggaman bisa main ke sini. Oke. Tadi jenengan kan sudah coba diminta oleh teman Anda, tapi jenengan berikan atau tidak? Kenapa kira-kira tidak diberikan? Karena tinggal yang saya tinggal itu sangat berharga. Titik barang itu tidak semudah itu saya berikan kepada orang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, itu tadi jawaban dari ibu tadi. Dia tidak melepaskan yang ada di genggamannya karena menurut dia itu adalah hal yang sangat berharga. Nah, ini adalah kenapa kita melakukan melakukan ini genggaman tangan itu, karena berhubungan dengan yang namanya teori kontrol. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang teori kontrol. Jadi ketika jenengan memiliki sesuatu, kemudian teman Anda meminta, jenengan tidak melepaskannya, nah itu adalah berhubungan dengan teori kontrol. Artinya yang bisa mengontrol diri Anda itu siapa? Diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi intinya kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Mau memberikan atau tidak kepada orang itu adalah tergantung dari diri kita sendiri. Nah, selama ini mungkin di pembelajaran kita itu adalah menggunakan teori stimulus kontrol, stimulus respon. Nah ya, selama ini stimulus respon itu kan kita memberikan stimulus kemudian baru anak-anak merespon. Nah ini yang mau dirubah paradigmanya. Jadi tidak semata-mata kita memberi stimulus kemudian anak baru merespon, tetapi kita menjadikan ini suatu kontrol diri. Jadi mereka sendiri yang mengontrol dirinya mau untuk melakukan sesuatu atau tidak. Next Pak. Nah ini yang diinginkan ada perubahan paradigma. Jadi kalau selama ini adalah teori pilihan atau ilusi kontrol. Selama ini kita menganggap bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, padahal sebenarnya itu kita tidak bisa mengontrol murid. Kenapa kok mereka mau melakukan apa yang kita perintahkan? Itu sebenarnya karena memang mereka menginginkan melakukan itu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya contoh ya, kita menyuruh anak maju ke depan, misalkan membacakan hasil karyanya atau apa. Ada anak yang dengan berani mereka maju, tapi ada anak yang memang benar-benar gak mau karena mereka mungkin malu atau dan sebagainya. Ketika kita sudah membujuk, kadang-kadang mereka tetap gak mau karena malu. Nah, itulah mereka sebenarnya memang mengontrol dirinya sendiri untuk tidak mau melakukan itu. Jadi mungkin kita bisa membuat mereka maju dengan merayu, memberikan semangat dan sebagainya gitu. Nah, ketika kita sudah memberikan semangat, akhirnya mereka bisa luluh, bisa mau maju, yaitu karena kontrol dari diri mereka sendiri. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, jadi seperti tadi ketika kita mengkritik seseorang atau mungkin membuat mereka itu merasa bersalah, itu kita berpikir itu akan menguatkan karakter mereka. Nah, itu sebenarnya salah ya Bapak Ibu. Itu tidak. Jadi kita tidak bisa mengkritik seseorang kemudian membuat menjadikan karakter mereka lebih kuat, itu bukan. Kemudian berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, seperti apa yang disampaikan di depan tadi, bahwa penguatan positif itu tidak selalu efektif dan bermanfaat. Jadi mereka nanti kalau kita memberikan sesuatu yang positif, itu mereka akan istilahnya jaga nih gitu. Iya dalam baik kan dikasih ini nantinya, seperti itu. Kemudian berikutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi kita orang dewasa itu tidak bisa atau tidak boleh memaksa kehendak seseorang, terutama kepada murid kita.
Jadi ketika mereka nggak mau ya sudah, kita biarkan dulu. Jadi kita tidak berhak, tidak boleh memaksa mereka. Nah, next Pak. Nah, dari dari teori kontrol yang kita pelajari tadi, kita nanti berujungnya ke disiplin. Nah, jadi ketika anak sudah mulai bisa mengontrol dirinya, mereka akan dapat melakukan yang namanya, atau mereka akan dapat disiplin dari dalam dirinya sendiri. Nah, disiplin di sini artinya adalah belajar. Kalau dari bahasa Latin, disiplin itu sebenarnya belajar, tetapi sebagian di budaya kita di Indonesia itu menganggap bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kadang kalau misalnya ada peraturan di sekolah, kamu harus disiplin, berarti kamu harus mematuhi peraturan sekolah, kan kayak gitu kalau di kita. Nah, padahal sebenarnya arti kata disiplin itu sebenarnya ada belajar. Jadi anak-anak itu belajar untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Lanjutkan. Nah, dari disiplin tadi, ketika anak-anak sudah dapat melaksanakan disiplin, lalu muncullah nanti nilai-nilai kebajikan universal pada diri mereka. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai positif. Jadi pasti kita sebagai guru itu kan pasti menginginkan anak-anak kita memiliki nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini, nah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita munculkan pada diri anak itu ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi mulai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Lanjut Pak. Nah ini setelah mereka disiplin, kemudian memiliki nilai-nilai positif pada diri mereka, akan terciptalah jiwa mereka yang merdeka. Jadi merdeka itu artinya menurut Jan Dewantara itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu adalah arti merdeka menurut Jan Dewantara. Lanjut Pak. Ya, sudah selesai berarti materi dari saya. Sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni Sulistiowati. Tadi sudah disampaikan pertanyaan pemantik dan juga kepalan tangan tadi belum ada jawabannya. Mungkin nanti di sini akan kita simpulkan jawaban dari pertanyaan pemantik dan juga apa sebenarnya praktek yang sudah dijalankan Bu Tutik dan Bu Yuli tadi. Baik, terima kasih waktunya. Saya di bagian materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Monggo Pak Namjid. Nah, ini sebenarnya seseorang itu bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu hal itu dibagi menjadi dua faktor, yaitu ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ini untuk penjelasan yang eksternal yang pertama. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya itu dijabarkan lagi. Untuk yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya itu adalah termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian kalau itu dikatakan motivasi internal, itu pertanyaannya semacam ini: saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Nanti ada penjabaran contoh-contohnya.
macam-macam motivasi dan yang mana yang seharusnya kita terapkan di sekolah, sehingga bisa menanamkan kepada anak didik, kepada murid kita itu memiliki motivasi yang sesuai, yang seharusnya kita tanamkan kepada anak-anak. Nah, ini di sini akan kita kupas tentang hukuman dan konsekuensi. Tadi di awal disampaikan hukuman itu perlu atau tidak di sekolah. Ini contohnya, kalau hukuman itu nantinya akan berbuah seperti ini, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, kemudian anak membenci kedisiplinan. Hukuman merupakan sebuah paksaan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian muncullah konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi kalau itu sebuah hukuman itu, nek melakukan kesalahan mesti menjadi anak itu tidak jujur, disembunyikan, bengkak konangan diri. Kemudian efeknya lagi, bila ada hukuman di situ akan merasa marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau kita menghukum murid disuruh rapi atau disuruh apa, secara langsung kan siswa yang lain atau peserta didik yang lain itu melihat. Tentunya mereka merasa bersalah, merasa tidak nyaman, minder dan lain sebagainya. Nah, di sini dari sebuah hukuman kita mencoba merubah menjadi sebuah konsekuensi. Dengan konsekuensi itu, di situ penjelasannya yaitu sesuatu yang harus terjadi. Bila suatu peristiwa terjadi, itu memang pada dasarnya adalah sesuatu itu memang harus terjadi, bukan sekedar keinginan untuk melakukan suatu kesalahan. Nah, dengan konsekuensi bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, bukan dalam jangka waktu yang panjang. Anak menghargai disiplin, stimulus dan tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dengan konsekuensi, anak menjadi mudah menyesuaikan diri. Kemudian terciptalah konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau kita itu menyadari sebuah konsekuensi, maka terciptalah sikap untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini akhirnya nanti akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi waktunya lebih pendek kalau dibandingkan hukuman. Itu jadi di antara dua ini sebenarnya sama, tetapi dalam penyampaian, dalam kita menerapkan kepada siswa beda nantinya. Efek yang dihasilkan juga akan beda. Lanjut Pak. Nah, ini mari kita sama-sama mencoba menentukan apakah dalam sebuah tindakan guru ini masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Tindakan yang pertama, seorang siswa, ya ini intinya kepada seorang siswa, disuruh mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Pamannya enak murid yang terlambat. Kemudian anak tersebut disuruh menulis 100 kali di buku ini. Bunyinya saya tidak akan terlambat lagi, peng 100. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, bungkus dulu Pak, bungkus. Kemudian tindakan yang kedua atau peristiwa yang kedua, siswa diminta mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat hadir di sekolah, muridnya lari. Bungkus dulu hukuman. Nanti nanti jawaban itu benar atau enggak? Kita kupas bareng nanti. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini zamannya cek COVID mungkin ada. Saya enggak. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ada yang hukuman? Tidak ada. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam.
Maksudnya ini ada seorang murid keliru, sepatunya yang dipakai bukan hitam. Kemudian ini sebenarnya katanya keliru kemarin itu tidak mengenakan. Jadi sepatu itu disuruh melepas. Dan yang di sekolah tidak pakai sepatu. Iya, nah, ada kata tidaknya di situ. Nah, murid akhirnya di sekolah seharian penuh tidak boleh pakai sepatu. Sepatunya disita karena ditaruh di tempat guru. Gimana? Gue gak sanggup sepatu, menurut sepatu keliru warnanya putih. Padahal dari Senin sampai Kamis kan sepatunya hitam. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Bungkus. Kemudian satu lagi, siswa diminta lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Cermat dulu, juga susu. Ada hukuman? Konsekuensi. Oke, dengan sudah menyampaikan pendapat dengan semua, coba kita lihat. Nah ini berdasarkan yang sudah didapat kita dari program PGP itu, ini ternyata jawabannya. Ada yang tidak sesuai dengan perasaan dengan itu seharusnya konsekuensi kok hukuman, itu seharusnya hukuman kok konsekuensi. Ada? Benar yang lari ini konsekuensi? Iya. Kenapa kok konsekuensi? Karena temannya ini lari, ini hukuman, ini konsekuensi. Ya mungkin waktu mau pelajaran di sekolah itu kan semua temannya sudah lari 2 kali di lapangan basket sehingga dia juga harus lari konsekuensinya harus berteman. Oke, ada pendapat lain? Ada? Setuju dengan pendapatnya Bu Ayu? Setuju, betul sekali. Ini lari, tetapi ini merupakan hukuman karena pelajarannya beda. Kalau yang ini mungkin yang dimaksud di tadi penjelasannya benar sekali. Teman-teman sudah mengelilingi 2 kali. Karena kamu terlambat berarti kamu belum keliling. Dan musuh saya. Jadi kan berarti sudah paham ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Baik, lanjut Pak. Nah, ini di sini kita bareng-bareng untuk memahami di sini dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini efek sebuah penghargaan itu ini, diantaranya itu. Penghargaan kok hukuman. Nah, ada yang bisa berpendapat dulu sebelum kita buka slide berikutnya? Penghargaan merusak hubungan. Umpama kita di sekolah ulangan harian contohnya, ada yang nilainya 101 anak, yang lainnya mungkin 70 ke bawah semua. Kita menghargai dia dengan memberikan sebuah hadiah. Penghargaannya. Kok penghargaan dikatakan merusak hubungan? Di mana? Hubungan siapa yang rusak? Ya, itu salah satunya. Anak yang nilainya 70 menjadi ada sebuah hubungan yang hilang di situ dengan anak yang nilainya 100. Kemudian penghargaan dikatakan juga mematikan kreativitas. Ada contohnya. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan kok menghukum? Ini penghargaan menghukum itu maksudnya mungkin yang merasa dihukum itu yang tidak mendapat penghargaan. Nah, bisa juga di situ. Yang tidak mendapat penghargaan ruangsane merasa dihukum. Ada sebuah contoh, seorang anak kemarin pulang mengeluh kepada kedua orang tuanya tidak mendapatkan hadiah. Dia caranya memang hadiah karena dia tidak
mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, itu dia merasa terhukum, aku kok selalu gini. Nah, itu menimbulkan hal yang tidak baik hubungan anak dengan anak yang lainnya. Yang paling berharga di sini menurut saya yang paling bawah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi setiap anak akhirnya ingin mendapat penghargaan karena dilemburi, karena disanjung kontrole, wah kamu hebat tak, kamu ranking 1, wah kamu hebat tak. Itu. Kalau yang seharusnya dimunculkan kepada peserta didik atau murid kita adalah motivasi intrinsiknya. Contohnya, aku kudu iso mendapat nilai baik karena itulah yang target saya memang seperti itu. Saya tidak karena dipuji atau diberi penghargaan oleh guru ataupun orang tua. Jadi melakukan kebaikan tidak karena dipuji atau diberi penghargaan dari pihak lain. Pihak lain itu adalah merupakan motivasi eksternal seperti itu. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya kita bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten. Fokus pada proses. Secara khusus maksudnya kita memberi penghargaan pada seorang murid, jangan di depan murid yang lain. Di kesempatan yang mungkin sendiri kita berikan penghargaan itu. Kemudian secara pribadi penjelasannya hampir sama. Kemudian pengakuan kepada semua murid. Jadi kalau murid kita, contohnya saya muridnya 10, hari ini yang saya puji si A, mungkin nanti siang ganti si B. Walaupun beda-beda ya. Si A tadi dipuji karena pintar matematika, si B tadi dipuji karena pandai baca puisi, si C tadi kita puji karena olahraganya pintar, bisa membawa nama sekolah ke mungkin perlombaan di tingkat kecamatan. Nah itu jadi semua murid harus merasakan pujian dari kita. Kalau memang kita bertujuan menumbuhkan motivasi mereka, itu jangan sampai melukai yang lainnya. Sehingga kekaduan anaknya kurang pintar, itu malah gak pernah dikasih apresiasi. Jadi di sini bukan pujian, kata yang paling tepat yang kita gunakan adalah apresiasi. Dan waktu memberikan apresiasi jangan di depan yang lainnya. Harus kamu sudah bagus, mohon dilanjutkan, dipertahankan. Nah semacam itu, tapi itu kondisinya jangan di depan yang lainnya. Jadi itu gini ya, sekecil apapun peningkatan setiap siswa itu harus diberi apresiasi. Boleh, oke. Apresiasinya caranya saja yang kita di sini yang kita pahami dari program ini, dikasih apresiasi tetapi jangan mematahkan yang lainnya. Intinya kalau anak sehingga pada pintar kita abaikan, istilahnya kita nolong terus yang pintar, yang kurang pintar tadi tidak akan menambah pintar tapi malah semakin. Intinya kalau menurut saya intinya begini, jadi kalau sementara ini kan mungkin guru memberikan apresiasi itu dengan sebuah syarat. Misalkan kalau nilainya sekian berarti kamu dapat penghargaan. Tapi kalau menurut ini yang begini berarti kan anak itu perkembangannya berbeda-beda. Berarti sekecil apapun anak itu berkembang, itu tetap kita apresiasi. Jadi tidak ada ukuran, oh kalau kamu sudah segini berarti apresiasi, itu tidak. Nah, itu juga yang saya rasakan kemarin Bu. Contohnya di zaman kita masih itu kan ada. Nanti yang pelajaran punnya mendapat 100 dapat uang. Itu sebenarnya gimana Pak? Kurang tepat sebenarnya. Tetapi ya itu jurus yang sudah kadung membudaya di kita, itu akhirnya sebenarnya kurang pas menurut program yang kita pelajari sekarang. Kalau dulu memang seperti itu, saya juga merasakan itu. Kalau murid-murid zaman dulu mungkin karena kodrat zamannya sekarang sudah berbeda, makanya itu tidak pas kalau diterapkan sekarang. Jadi sekecil apapun ada progres dari peserta didik, kita kasih apresiasi dengan cara yang
standar, istilahnya tidak di depan diumumkan gini. Gitu. Lanjut mana? Contoh apresiasi atau pengakuan kebajikan. Nah, kalimatnya ada ketentuannya semacam ini. Untuk kalimat pembukanya, kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali dalam situasinya itu pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Saya ucapkan terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah contoh-contoh kata-kata atau kalimat yang kita sampaikan dalam menyampaikan sebuah apresiasi kepada murid. Kalimat pembukanya, nilai kebajikannya di situ, rasa empati. Nah ini berarti nilainya rasa empati, kepedulian, dan rasa tanggung jawab. Itu yang kita kasih. Karena di sini yang kita utamakan adalah karakter. Jadi kita memberikan sebuah apresiasi itu karena karakter baiknya, karena adab. Kita tidak memberikan apresiasi karena nilai matematikamu 100, karena kamu pintar gini-gini. Tapi adalah yang kita utamakan sebuah budaya, sikap, adab, itu yang kita utamakan. Lanjut Pak. Nah ini sedikit tentang restitusi. Benar gak ini? Masih bagian saya. Nah, restitusi ini apa? Ini bagian yang terakhir dalam materi saya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itulah restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah itu restitusi. Cik bingung, istilah baru paham. Saya sendiri juga restitusi ini apa? Tak cari, tak google, di Google juga. Kalau belum ada contoh realnya nanti masih seperti ini. Tapi nanti di segitiga restitusi paling akhir nanti itu jawabannya di situ. Lanjut Pak Nam. Tahan dulu, bungkus dulu, disimpan dulu. Nah, kemudian ini kembali ke hukuman. Di situ ada konsekuensi dan ada restitusi. Kita baca dulu yang paling atas. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu sebuah hukuman. Nah di situ kalau identitas suksesnya, kalau ini kegagalan ya, identitas gagal itu hukuman. Kalau identitas sukses itu berupa disiplin, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian ini kalau di paling jelas itu mungkin ini peraturannya adalah, jadi kita waktu ada suatu masalah di murid kita berkatanya seperti itu. Peraturannya adalah seperti ini. Nah, jadi kamu harus seperti ini. Ini karena aturan untuk mendapatkan hukuman. Jadi di sebuah tata tertib tentunya ada masuk terlambat 15 menit, membersihkan WC atau yang lain. Peraturannya adalah kamu harus membersihkan toilet. Nah, itu sebuah hukuman. Kemudian kalau itu sebuah menjadi konsekuensi, dirubah menjadi konsekuensi, kita memposisikan diri, pertanyaannya semacam itu. Apa peraturannya, nak? Mampukah kamu melakukannya? Jadi ditawarkan dulu. Meskipun di situ ada kesepakatan sebelumnya, waktu membuat peraturan itu ada kesepakatan dulu. Kita sudah menyepakati nek telat 15 menit, kamu bagaimana? Mampu nggak kamu melakukan itu? Karena sudah sepakat otomatis mampu. Dan terakhir tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada anak. Itu akan lebih mengena kepada anak itu. Bukan cuma istilahnya dengan kaku mengatakan peraturannya adalah seperti itu. Peraturannya adalah kamu bersihkan toilet.
Nah, kalau penyampaiannya secara seperti ini, anak tentunya tidak menjadi tersakiti. Bila itu dikemas dalam restitusi, kata-katanya menjadi seperti itu. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Anak justru digali untuk berpikir sendiri. Keyakinan itu hasil dari kesepakatan. Keyakinan kelas dari kesepakatan kelas, yang sebenarnya juga merupakan sebuah hukuman, tetapi disepakati bersama. Tidak mereka masuk tiba-tiba sekolah sudah ada tata tertib sekolah sekalian. Selain itu kita membuat kesepakatan kelas. Kalau itu konsekuensi, itu sifatnya netral. Apabila itu sebuah restitusi, positif, karena anak menjadi benar-benar mengenal di hatinya dan akhirnya tidak mengulangi kesalahan itu. Itulah restitusi, tujuannya di situ. Atau boleh tanya. G. Ungkapan terima kasih. Ungkapan terima kasih kepada peserta didik ataupun ungkapan minta maaf pada saat kita menjelaskan kepada mereka konsekuensi ataupun restitusi itu tidak masalah ya. Jadi misalkan kalau ada kesalahan kita, gitu ya, kita memberi ungkapan, oh maaf ya, maksud saya begini anak-anak, boleh ya? Boleh. Terima kasih. Oke. Justru kita sangat diajarkan di situ memberikan contoh. Jadi kita di sekolah itu tidak menyuruh, tetapi mengajak dan memberikan contoh. Jadi yang paling saya tekankan di sini, kalau saya sendiri itu adalah 3 kata ajaib itu. Jadi kata tolong, kata maaf, dan kata terima kasih. Itu selalu ya. Jadi kita menyuruh anak itu harus awalnya ada tolong. Kemudian setelah mereka melakukan apa yang kita butuh tadi, tolong tadi, kemudian kita ucapkan terima kasih. Iya, itu berarti seakan-akan kita ini menempatkan diri sama seperti mereka. Iya. Oh iya. Oke. Sama dengan. Nah, nanti ada penjelasan di belakang. Ada lagi. Ya? Ada posisi kita di sekolah itu ada 6 kalau tidak 5 ya. Iya. 5. Oh, iya. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, sekali lagi itu tadi 3 kunci, 3 kalimat, 3 kata ajaib itu mohon dengan resapi, mungkin di YouTube atau di mana juga sudah ada. Lanjut mana? Nah, ini yang merupakan ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi restitusi itu bukan hukuman. Nah, hukuman itu menebus kesalahan. Aku salah setelah membuat si A menangis, berarti aku harus menebus kesalahan itu. Bukan untuk itu, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian sebuah tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu ditawarkan. Wes ngene iki mau apike piye? Kalau itu sudah disepakati sebelumnya, saya seharusnya melakukan ini bukan karena itu sudah, karena memang saya benar-benar salah. Saya lupa ini, akhirnya sadar sendiri dan melaksanakan tanpa kita paksa. Kamu harus lari 10 kali. Tapi mereka sendiri yang bilang, saya akan membersihkan ini karena kesepakatan kita seperti itu. Oh ya. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, introspeksi diri. Oh benar, aku salah, hari ini aku telat. Macam itu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kebutuhan dasar apa yang telah mereka lakukan, yang mendasari tindakan itu tadi, tindakan melakukan kesalahan itu tadi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri itu introspeksi tadi, jadi menggali diri sendiri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi itu tadi saya sampaikan di depan, karakter yang kita utamakan. Fokus pada solusi. Setelah itu dengan restitusi itu solusinya apa? Itu yang kita gali bersama-sama. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Anak tidak merasa minder untuk kembali mengikuti pada kelompok atau kelasnya tadi. Biasanya anak dihukum kan anak-anak masuk ke kelas minder mereka. Setelah umpamanya bukunya carry, wes pelajaran 1 jam di luar, nggak usah masuk. Begitu dia masuk, dia kan minder, dia
apalagi nek itu cewek. Nek cowok kadang iso cuek, malah gila-gila mriki. Tapi nek cewek menjadi tekanan buat dia. Berarti peran guru dalam hal ini adalah menumbuhkan rasa kesadaran diri dari siswa bahwa dia itu melakukan kesalahan dan konsekuensi saya apa begitu ya. Berarti guru harus banyak berdialog sama anak itu. Tepat sekali. Jadi memang di situ letaknya kita sebelum tahun ajaran kalau di SD kan muridnya tetap, wali kelasnya tetap. Itu ada kesepakatan dulu. Kalau kesalahannya yang dibuat seperti ini, kesepakatannya apa? Kalau sudah kesepakatan itu kalau istilah kerennya di-upgrade menjadi keyakinan kelas, disusun menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti ada juga di bagian yang terakhir. Lanjut tanam, sesuai baru. Ya, itu tadi. Nanti ada jawaban dari pertanyaan pemantik tadi, nanti ada di belakang. Terima kasih. Itu dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Anam. Baiklah Bapak Ibu semuanya. Jadi saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eni dan Bu Toto. Jadi di sini saya akan menunjukkan tentang materi keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi ini penting untuk kita pelajari karena ini akan menjadi sebuah fondasi, yang akan menjadi sebuah fondasi dan arah tujuan sekolah yang akan menjadi landasan di dalam memecahkan konflik atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu untuk mempelajari proses pembentukan dari peraturan-peraturan kemudian beralih kepada keyakinan kelas. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin di sini ada satu pertanyaan, begitu ya. Kenapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Jadi ini ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Saya pikir, kenapa kok yang kita pakai adalah keyakinan, bukan peraturan? Baik Bapak Ibu, mungkin di sini kita akan bisa mengambil satu contoh masalah namanya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ketika kita memiliki aturan, ya ada aturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor roda 2. Maka ini adalah sebuah peraturan, gitu ya. Nah, ini adalah sebuah aturan. Nah, kenapa? Coba kita lihat itu bukan dari sisi peraturannya. Kenapa? Ketika kita naik motor kita harus menggunakan helm. Kira-kira apa itu? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Bisa untuk kesehatan atau mungkin juga untuk keselamatan juga bisa. Nah, Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas, itu adalah nilai-nilai keselamatan ya, atau kesehatan. Inilah yang sering kita sebut sebagai sebuah keyakinan. Jadi tadi kenapa kita menggunakan helm ketika naik motor, kenapa kita selalu pakai masker, ini adalah sebuah keyakinan. Yaitu apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, bahasa maupun agamanya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu menekankan
ya, menekankan pada sebuah keyakinan seseorang itu akan lebih memotivasi seseorang itu dari dalam, ya, lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan-aturan tertulis ya dia nggak paham maknanya, ya, dia nggak paham maknanya. Maka demikian juga dengan murid-murid Bapak Ibu. Ya. Jadi murid-murid itu juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan-peraturan yang diberikan, ya, atau nilai-nilai kebajikan di balik peraturan itu apa. Jadi murid perlu untuk memahami, perlu untuk mengetahui. Nah, nilai-nilai kebajikan ini dapat menjadi landasan. Jadi nilai kebajikan itu dapat menjadi landasan kita di dalam membuat sebuah keyakinan sekolah atau menentukan visi, misi maupun tujuan dari sebuah institusi atau dalam hal ini adalah sekolah. Jadi di dalam penentuan visi sebuah institusi, ya, kita terlebih dulu perlu untuk apa? Perlu untuk menentukan nilai-nilai kebajikan yang terpenting. Jadi kita menentukan nilai-nilai kebajikan yang terpenting untuk siapa ya? Untuk institusi itu atau untuk sekolah itu, supaya apa? Supaya tentunya apa yang menjadi tujuan yang mulia dari sekolah itu bisa terwujud seperti itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu mengenai penentuan keyakinan kelas. Jadi kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan ini agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, jadi keyakinan kelas ini bersifat itu lebih abstrak, ya. Jadi lebih abstrak dibandingkan dengan peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak. Demikian juga keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang apa? Yang seharusnya itu dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi tidak boleh menggunakan bentuk-bentuk yang negatif. Contohnya umpamanya kalau di kelas berjalan di dalam kelas, berjalanlah di kelas, itu contoh yang ungkapan-ungkapan yang positif. Tidak boleh menggunakan bentuk-bentuk yang negatif. Umpamanya apa? Jangan berlari-lari di dalam kelas. Kata jangan itu sudah memiliki makna negatif. Maka di sini kita tentunya diharapkan senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Nah, kemudian keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga itu akan mudah untuk diingat, ya, mudah untuk dipahami oleh seluruh warga sekolah. Ya. Dan tentunya diharapkan tentunya semua warga sekolah itu ikut berkontribusi di dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya. Bagaimana caranya berkontribusi? Ya, tentunya mungkin bisa melalui curah pendapat. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kemudian setelah itu, Bapak Ibu, keyakinan kelas mestinya kita bisa ditempelkan di tempat-tempat yang bisa terlihat oleh semua warga sekolah. Baik, kita lanjutkan contoh keyakinan kelas. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di situ, kita lihat beberapa contoh dari keyakinan kelas. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang sudah dituliskan. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Kemudian juga umpamanya setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas.
kita bisa melihat yang tampak, ya. Jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di situ nilai-nilai kebajikan, ya. Itu tampak pada diri murid ataukah tidak. Jadi umpamanya datang tepat waktu, berarti bagaimana? Tampak, nilai kebajikannya tampak, datang tepat waktu. Tidak tampak itu bagaimana? Sering hadir terlambat, itu berarti nilai kebajikan itu tidak nampak, ya. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari, nah ini nilai kebajikannya tampak. Kemudian tak acuh kepada teman dan guru, ini tidak tampak. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan kemudian mengucapkan terima kasih, nah ini berarti kebajikan itu tampak. Sedangkan tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, itu berarti apa? Tidak tampak. Nah, jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan tadi itu dapat kita amati. Ya, nilai kebajikan tadi dapat kita amati, misalnya berempati, ya, terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian memegang barang milik orang lain hanya apabila diizinkan saja, hanya dengan izinnya, gitu. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi, itu yang terlihat. Kemudian yang terdengar, apa yang terdengar? Umpamanya, yuk saya bantu. Nah, jadi ada satu orang yang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Ini adalah contoh-contoh dari yang dapat kita amati. Tuh. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mari kita lihat di sini. Kita ingin lihat kira-kira yang masuk peraturan dan keyakinan kelasnya itu yang seperti apa. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa yang jadi keyakinannya? Yang jadi keyakinannya apa? Nilai-nilai keyakinan dari itu apa? Apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa? Ya, kita buka. Tanggung jawab. Berarti bentuk tanggung jawab. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi ketika sudah mengambil buku, dia kembalikan ke tempatnya. Berarti apa? Nilai keyakinan yang dia tanamkan adalah tanggung jawab. Kemudian satu lagi, dilarang mengganggu orang lain. Berarti apa ini? Keyakinan kelasnya ini. Yang menjadi nilai keyakinan kelasnya apa nilainya? Apa? Ya, dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Baik, kemudian ada satu peraturan yang berbunyi hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Apa? Disiplin. Apa? Masa disiplin ini? Menghormati orang lain dan komitmen. Jadi ini adalah bentuk komitmen dan apa? Menghormati orang lain. Nah, seperti tadi ketika sudah disepakati berkumpul jam 11 kok jam 11 belum datang, itu berarti apa? Tidak berkomitmen dan tidak menghormati orang lain yang sudah datang, yang sudah menunggu. Nah, ini contoh. Maka ini adalah sebuah nilai keyakinan yang apa? Harus ditanamkan, yang muncul dari peraturan yang dibuat. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira apa nih? Dilarang melakukan kekerasan. Ya, keselamatan dan juga bisa menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kira-kira nilai apa yang mau ditanamkan di situ? Apa? Saya kira kompak kita semua. Ini adalah kesehatan. Selanjutnya, bergantian
atau menunggu giliran. Berarti bagaimana ini? Nilai keyakinannya. Nilai keyakinan Mas yang tidak ditanamkan apa di sini berarti? Bergantian atau menunggu giliran? Bersabar atau apa? Menghormati orang lain. Gunakan masker. Iya, kesehatan ya. Ya, kesehatan. Jadi termasuk juga keselamatan. Bukan menghindar dari orang yang dikenal ya. Itu kesehatan. Dekat konangan. Ini kan bahaya. Maka di sini yang kita lakukan adalah kesehatan atau keselamatan. Ya, selanjutnya jangan berlari di kelas atau di koridor. Apa? Keselamatan atau keamanan. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi setiap dari peraturan yang dibuat, maka itu harus ada keyakinan apa yang ingin ditanamkan. Sehingga harapannya apa? Harapannya yang muncul itu adalah kesadaran intrinsiknya, bukan sekedar mengikuti aturan atau takut dengan aturan, tapi muncul seperti yang saya katakan di awal tadi. Kenapa kok kita harus pakai helm? Ya. Kalau kita pakai helm itu hanya karena takut ada polisi, maka ketika tidak ada polisi kita akan pakai helm dong, kan begitu. Tetapi ketika kesadaran intrinsik itu muncul bahwa penggunaan itu adalah untuk keselamatan, maka ada tidak adanya polisi tetap kita akan mematuhi aturan itu. Ya, kita akan mematuhi aturan itu. Baik, jadi itu Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini yang menurut saya sangat menarik dan perlu untuk mendapatkan perhatian kita semuanya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bagus sekalian, perlu diketahui bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa itu 5 kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival gitu ya. Kemudian penguasaan, power, ya, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, fun, kesenangan dan freedom, kebebasan. Ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita. Usaha terbaik kita untuk apa? Yaitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi setiap apapun yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Apakah itu survivalnya, apakah itu fun-nya, ataukah power-nya dan seterusnya. Jadi sesungguhnya yang kita lakukan, usaha terbaik kita itu adalah untuk itu sebenarnya. Ya, adalah untuk, karena ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Baik, Bapak Ibu, ada satu kasus, ada satu contoh kasus. Mari kita simak bersama-sama. Nah, ini Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di sekolah, beberapa anak di kelas 2A itu telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan memaksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, maka apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Benar, tadi kita sampaikan di awal bahwa apapun yang kita lakukan, bagaimana tadi? Apapun yang kita lakukan itu adalah untuk mendapatkan apa yang kita
inginkan. Apa yang kita inginkan? Tadi 5 kebutuhan dasar itu kan. Nah, ketika kita menghadapi kasus yang semacam ini Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita jelaskan? Boleh, monggo Bu Ayes. Iya. Iya. Kalau menurut saya, Dewi melakukan itu tentu dia punya alasan ya. Kenapa dia harus meminta kepada temannya. Iya. Jadi sebagai pendidik kita harus menanyakan pada Doni, kenapa kamu kok sampai minta makan siang kepada temanmu begitu. Jadi kita mencari tahu dulu kenapa dia melakukan itu. Jadi tidak langsung memberikan yang namanya konsekuensi yang harus dia lakukan. Misalkan mengembalikan makanannya. Ya mungkin jalan tengahnya yaitu tadi. Jadi anak yang dimintai tadi dan Doni mungkin perlu kita ajak ngomong kenapa hal itu bisa terjadi. Iya. Itu Pak. Bagus sekali, saya sangat sepakat sekali ya. Tapi ini memang guru hebat sebenarnya. Iya. Kira-kira kemungkinan jawabannya apa dari Doni? Iya, mungkin. Contohnya, umpamanya. Iya, karena dia minta makan tadi, otomatis karena mungkin dia nggak punya bekal makan siang tadi. Iya. Jadi karena dia mungkin juga lapar pada saat itu. Iya. Jadi terpaksa dia harus meminta temannya, maksa minta temannya. Mungkin bisa jadi dia tidak punya uang untuk beli makan siang. Iya. Dia tidak bawa juga dari rumah. Iya. Makanya dia melakukan hal itu karena dia butuh untuk kenyang. Iya. Sebagai kebutuhan dasar dia itu tadi. Berarti di situ itu salah satu kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Doni. Iya. Iya kan? Iya. Kalau Doni menjawab seperti itu, berarti kebutuhan dasar apa yang ingin dia penuhi? Bertahan hidup. Bertahan hidup, survival. Jadi kebutuhan survival atau bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang lebih bersifat fisiologis, ya kayak makanan, pakaian. Itu kebutuhan-kebutuhan yang lebih bersifat ke fisiologis. Jadi saya sangat setuju dan memang seharusnya memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah, ya, ketika kita menghadapi anak-anak kita yang bermasalah, apakah itu di sekolah, di murid kita, apakah mungkin di rumah, anak-anak kandung kita, ketika ada hal-hal yang mungkin dalam tanda petik perilaku yang menyimpang, maka pasti ada salah satu dari kebutuhan dasar mereka itu yang tidak terpenuhi. Dan kadang seringnya itu apa? Seringnya kita itu jarang untuk mencari tahu. Ya, seringnya kita tuh jarang mencari tahu. Yang langsung kita berikan apa? Iya. Dia berikan istilahnya konsekuensi ya. Sekarang kita kan tidak boleh memberikan istilah hukuman. Iya. Dia harus melaksanakan konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Itu kalau paham pakai konsekuensi. Kalau nggak paham malah menghukum, bahkan ada dicabut. Iya. Ya. Ini sebuah kesalahan, sekali lagi ini adalah sebuah kesalahan tindakan yang mestinya menjadi catatan kita, ya, menjadi sebuah perenungan kita bahwa itu seharusnya tidak dilakukan. Jadi sekali lagi ketika ada anak-anak kita atau siswa-siswa kita yang mungkin dalam tanda petik memiliki perilaku yang menyimpang, kita cari tahu. Ya, kita cari tahu kebutuhan apa yang sedang mereka inginkan dari perilaku mereka. Menyimpang mereka itu. Iya. Tadi kalau Bro Es menyebutkan karena dia lapar dan sebagainya, maka dia baru memenuhi kebutuhan apa? Bertahan hidup. Apakah kira-kira jawabannya hanya itu? Kemungkinannya tidak. Kemungkinannya tidak. Mungkin juga karena anak ini memang nakal, suka mengganggu temannya. Juga mengganggu temannya. Lalu apa? Kurang perhatian. Kesenangan. Iya. Kalau sudah jadi ada anak ketika ditanya sama Bu Hamba, kenapa kok kamu mau nampas jatah nasi temanmu? Ya, kalau seandainya si Doni bilang dia suka ngelihat temannya
Iya. Kepuasan ya. Apa? Oke, jadi yang muncul di situ adalah kesenangan. Senang melihat tangannya, ketakutan sama dia. Berarti itu bukan apa? Dia pengen dirinya itu merasa senang melihat temannya tapi ketakutannya kayak gitu. Iya. Penguasaan, kekuasaan. Jadi Ya, merasa menunjukkan powernya gitu. iya. Jadi ketika momennya kita tanya kenapa kok dia mengambil bekal temannya, dan ketika menjawab bahwa dia senang, kemudian temannya itu kemudian mengadu ke gurunya, kemudian dipanggil guru, kemudian dia mengadu ke orang tuanya, Iya. dipanggil orang tuanya, berarti di situ sebenarnya si Doni itu membutuhkan kasih sayang, dia membutuhkan perhatian. Perhatian. Nah, berarti yang dia inginkan dari apa tindakan yang dia lakukan itu bukan karena untuk makan, untuk survival, tapi Tidak hanya. dia memang mencari kasih sayang, banyak alasan. Makanya sekali lagi disinilah perlunya seorang guru itu mencari tahu, tidak langsung melakukan punishment seperti itu ya. Nah, umpamanya kemudian kalau seandainya di situ Doni ketika ditanya oleh gurunya, ya, umpamanya kenapa kok melakukan itu? Ya. Ketika dia melihat bahwa dia senang kalau melihat teman-temannya itu ketakutan. Ya, ketika senang dia melihat teman-teman itu ketakutan, dia disegani oleh temannya, ditakuti oleh temannya, dengan cara dia melakukan perampasan bekal temannya itu, berarti di situ Doni sedang memenuhi kebutuhan apa? Kekuasaan, power. Nah, itu yang sedang dia inginkan, seperti itu. Ingin diakui bahwa dia itu istilahnya punya kekuatan. Iya. Jadi yang diinginkan oleh si Doni adalah Dan ingin diakui. ya kekuasaan atau penguasaan atau power yang dia inginkan. Iya, power. Kemudian contoh lain atau kemungkinan lain, ketika ditanya, dicari tahu, digali kenapa Doni melakukan itu. Kalau dia memberikan jawaban, saya bosan dengan bekal saya ingin menu-menu yang lain. Jadi semua temannya itu dimintain, biar enggak itu saja yang dia makan, karena bekal dari orang tuanya itu saja. Berarti di sini apa? Hal apa yang kebutuhan apa yang dipenuhi oleh Doni? Apa? Kebebasan. Ya, freedom. Maka di sini Doni sedang memenuhi kebutuhan apa? Kebebasannya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau Doni menjawab iseng saja, kenapa kamu kok merampas bekal teman kamu? Iseng saja. Ya, dia suka menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang apa? Yang marah, yang takut, yang marah itu dia senang. Jadi kenapa kamu kok merebut bekal kawan kamu? Iseng saja gitu. Berarti apa yang diinginkan oleh si Doni? Kesenangan. Jelas, fun saja ya. Jadi fun saja. Fun buat dia. Iya. Dia bisa melihat temannya. Iya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi menurut saya hal yang sangat penting dan hendaknya menjadi perhatian kita semuanya. Jadi kita tidak terburu-buru melakukan punishment kepada anak-anak ya. Kita cari tahu. Setiap ada anak yang memiliki perilaku menyimpang apapun itu bentuknya, pasti ada salah satu dari kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Ya, karena ini adalah merupakan kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, dan selanjutnya adalah tentang dunia yang berkualitas. Dunia berkualitas itu seperti apa? Kadang-kadang kita itu masih berpikir apa yang dimaksud dengan dunia berkualitas. Jadi dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan kita. Nah, Dr. William Besser, dia
album foto sehingga isinya itu tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik di dalam hidup dan yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Seperti itu. Jadi ini mengenai dunia berkualitas. Demikian pula dengan murid kita, Bapak Ibu. Jadi murid kita itu tidak punya gambaran, mereka juga punya gambaran dunia berkualitas mereka, ya. Dan tentunya sebagai guru kita ingin mereka itu memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam kualitas mereka. Dan bila guru membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Baik, saya kira itu untuk materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Latif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, mari kita penyegaran sebentar. Nyanyi, Ibu. Kita nyanyi sebentar, hanya pendek saja. Seperti ini. Buka mulut tertawa 3 kali, ha. Buka mulut tertawa 2 kali, ha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tertawa tanpa suara. Maaf, tidak ada suaranya. Satu, Ibu. Boleh sambil tepuk tangan. Kita mulai. Buka mulut tertawa 3 kali, buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika mangapnya saya terlalu lebar membuat takut. Bapak Ibu, selanjutnya materi saya adalah 5 posisi kontrol. Tadi di awal Bapak Ibu sudah mendengarkan paparan dari beberapa teman kami. Yang pertama tentang teori kontrol, teori motivasi, keyakinan kelas, kemudian restitusi, 5 kebutuhan dasar manusia, dan sekarang tiba giliran saya adalah 5 posisi kontrol. Kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, di sekolah tentu tidak jarang menemui berbagai tindakan pelanggaran yang telah dilakukan oleh siswa kita. Nah, dalam menyikapi tindak pelanggaran tersebut, di mana toh seharusnya kita mengambil peran, di mana toh seharusnya posisi kita. Di sini ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru saat menghadapi tindak pelanggaran bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Kita juga bisa menempatkan diri sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di mana setiap posisi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya, dan nanti akan disempurnakan di posisi akhir. Kita urai satu persatu. Yang pertama sebagai penghukum. Tadi di awal sudah dijelaskan, ada sebuah kasus, ada seorang siswi yang datang ke sekolah tetapi salah memakai sepatu. Seharusnya sepatu warna hitam, dia memakai sepatu warna lain. Kemudian jika kita menempatkan diri sebagai posisi penghukum, maka
si anak langsung kita justice. Hari ini kamu melanggar peraturan, maka kamu harus dihukum. Seharian ini kamu bersekolah tanpa sepatu, lepas sepatumu. Nah, jadi pada posisi penghukum ini kita bertindak tegas sesuai dengan aturan tanpa toleransi. Di sini Bapak Ibu, kita secara tidak sadar melengkapkan identitas gagal kepada anak. Aku salah. Jadi kita tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengutarakan alasannya. Apapun alasanmu, pokoknya kamu hari ini telah melanggar peraturan, jadi kamu harus dihukum. Tidak ada toleransi. Itu sebagai penghukum. Akibatnya di masa depan mungkin si anak itu merasa marah, dendam itu kepada kita. Kemudian dia akan patuh pada peraturan jika hanya oleh guru yang bersangkutan, karena dihukum, karena rasa takut yang membayangi. Itu jika sebagai kita ambil posisi kita sebagai penghukum. Kemudian kita bisa mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Dalam posisi ini biasanya kita itu bagaimana ya, untuk merogoh hati anak, ya kan? Kita menggunakan bahasa yang lemah lembut, memelas mungkin kadang. Kamu gimana sih? Kok kamu gitu terus? Coba bayangkan, apa kamu tidak kasihan sama orang tuamu? Sudah capek-capek bekerja untuk membiayai kamu. Nah, dengan kata-kata tersebut, anak akhirnya menimbulkan rasa bersalah. Dia berhenti dengan tindak pelanggaran yang telah dilakukan, tapi itu pun hanya sementara. Selain itu, identitas gagal pun melekat padanya. Oh alah, aku salah. Jadi tidak dia berhenti melakukan itu karena motivasinya dari luar. Itu jika sebagai mengambil posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian bisa yang ketiga, kita bisa mengambil posisi sebagai teman. Nah, pada posisi ini kita biasanya berlaku akrab kepada anak. Keakraban antara guru dan anak itu terlihat. Loh, kamu kenapa terlambat? Seperti itu. Kalau penghukum kan beda. Kamu lagi, terlambat lagi. Nah, itu kalau penghukum. Tapi kalau sebagai teman, loh, kamu kok terlambat lagi? Ya sudah, nanti jangan diulangi ya. Untuk kali ini ibu bereskan. Nah, itu sebagai teman. Anak-anak akhirnya seneng, gitu. Wah, berarti ya di sana. Terus mungkin dia datang lain waktu tidak mengulangi kesalahannya karena saya pastikan berarti sungkan aku. Jadi tidak timbul dari dalam hatinya. Sebagai teman ini mungkin segi positifnya kita di hubungan antara guru dengan siswa lebih akrab. Tapi juga negatifnya atau kekurangannya tidak bertahan lama. Jika sang guru sudah tidak ada, bukan tidak ada dalam arti yang lain, maksudnya waktu itu tidak ada, mungkin kesalahan itu akan terulang lagi. Kemudian posisi yang keempat, saat menyikapi tindak pelanggaran, itu kita bisa menempatkan diri sebagai pemantau. Pada posisi ini sikap kita netral, tidak dengan menunjuk-nunjuk seperti pas mengambil posisi seperti penghukum, tidak ada bahasa tubuh yang marah dan sebagainya. Kita netral. Seperti tadi saat memakai sepatu warna lain, misalkan namanya Ambar, saya suka hari ini nama Ambar. Ada yang protes tadi pakai nama Ambar. Sekarang saya ulangi lagi, Ambar netral itu gurunya. Bagi saya, kenapa hari ini kamu memakai sepatu tidak warna hitam? Jadi netral. Padahal peraturannya apa? Kalau Pak, sepatu saya kotor, misalkan seperti itu. Peraturannya apa? Pakai sepatu warna hitam. Terus langkahmu apa? Jadi memancing pertanyaan-pertanyaan tanpa marah nih kalau pemantau itu.
sebagai teman dan juga sebagai pemantau. Dalam posisi manajer ini, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak langsung marah dan sebagainya. Kita gali alasannya apa. Jadi menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini seperti ini. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Tadi misalkan kamu hari ini memakai sepatu tidak warna hitam, padahal peraturannya harus memakai sepatu warna hitam. Jika tidak, maka seharian kamu tidak akan memakai sepatu di sekolah. Lalu apa langkahmu? Misalkan si anak seperti ini, saya akan menghubungi orang tua di rumah Pak untuk mengantarkan. Misalkan seperti itu, kan boleh. Itu sebagai manajer. Bisa dilanjut Pak? Nah ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini guru menempatkan dirinya pada posisi pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, sambil menunjuk apalagi. Berarti ini menempatkan posisi sebagai penghukum. Saya selama ini jujur mengaku salah. Saya selama ini menempatkan posisi sebagai penghukum. Kamu telat neh, kowe neh. Setelah saya mempelajari modul ini, ya Allah tiba seperti itu. Secara tidak langsung saya melekatkan identitas gagal kepada anak didik saya. Aku tukang telat, seperti itu. Aku tukang gawe onan. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Ayolah, lakukan demi ibu, lakukan demi bapak. Nah ini sebagai teman, bahasanya akrab. Si anak mau melakukannya, mau memperbaikinya. Karena apa? Karena gurunya itu tadi. Yang ketiga, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Datang sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, mencari solusinya? Ini kita menempatkan diri sebagai manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ini penghukum, melekatkan identitas gagal kembali pada anak. Lanjut Pak. Nah ini ya Bapak Ibu. Jadi yang harus kita lakukan dari berbagai posisi itu tadi, kita bergerak dari peraturan, pemantau, konsekuensi, dan hadiah. Kita bergerak menuju nilai-nilai manajer, kemudian anak-anak bisa memperbaikinya. Kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah itu sehendaknya dirubah menjadi apa yang kamu yakini. Bagaimana kamu akan memperbaikinya. Jadi sudah tidak menjadi, jangan menjadi momok lagi, jangan suka menjadi guru yang ditakuti seperti saya dulu. Saya sudah tobat. Iya, saya sudah tobat. Insya Allah semoga bisa terus tobatnya, bisa istiqomah. Lanjut Bapak. Nah, ini materi saya yang kedua. Saya cepat kilat saja. Waktunya sudah dihabiskan oleh beliau bertiga. Saya tak kilat saja. Tadi di awal sudah Pak Toto singgung tentang restitusi. Ini istilah baru bagi saya, yaitu restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya agar dia bisa kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang lebih baik lagi, tanpa rasa ragu, canggung, malu, dan sebagainya. Dalam modul 1.4 ini, dari 1.1 sampai dengan 1.4 ini, menurut saya inilah yang paling bagaimana yang mengena di hati saya, yang membuat saya tobat, yaitu segitiga restitusi. Dalam menyikapi tindak pelanggaran, hendaknya langkah yang kita lakukan sesuai dengan segitiga restitusi. Ada 3 langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam proses menstabilkan identitas ini, kita
setiap manusia melakukan kesalahan itu adalah sebuah hal yang wajar. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan salah. Tapi bagaimana cara kita untuk memperbaikinya? Dari sini anak akan merasa terbuka. Selain itu, dari langkah ini kita akan mengetahui alasannya. Kita akan mengetahui alasannya. Alasan dia melakukan tindak pelanggaran itu tadi apa? Begitu. Itu akan terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang dipaparkan oleh Pak Anam tadi. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini tertulis validasi kebutuhan. Seharusnya validasi tindakan yang salah. Setelah kita gali alasannya apa, akhirnya kita luruskan. Si anak bisa meluruskan, oh ternyata perbuatanku ini tidak pas. Kemudian langkah apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita luruskan keyakinan kelas yang sudah disepakati apa, sehingga anak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Saya ceritakan sebuah kasus yang baru saja terjadi, yang saya alami. Dan ini adalah segitiga restitusi yang pertama kali saya lakukan di sekolah setelah saya taubat itu tadi. Pada saat itu saya melakukan pendampingan dengan pengajar praktik. Beliau minta satu kelas kosong. Mau tidak mau, anak-anak saya minta belajar di perpustakaan. Sebetulnya jam agama, bukan jam kosong. Tapi yang namanya anak kebetulan juga bareng dengan pelaksanaan AMBK. Lelala, di perpustakaan itu anak-anak bahagia sekali. Ada yang main bola, ada yang perang-perangan. Pokoknya bahagia. Buku yang di atas jadi yang menjadi di bawah. Figura-figura tetel semua. Mereka bebas berekspresi. Nah, setelah selesai tindakan pendampingan saya dengan pengajar praktik, Bapak penjaga laporan, Bu, langsung nengki mau lah apa? Wes delok dhewe perpustakaan ini. Masya Allah, saya hampir saja ngumpet bocah, nabi wis genting-genting ngeten iki. Wes ya, saya ulang begitu. Karena jamnya sudah mepet jam pulang. Itu tadi siapa yang berbuat? Coba tolong diperbaiki dulu. Dikembalikan dulu kondisi perpustakaan. Mereka memperbaiki, membersihkan. Besoknya baru anak-anak itu secara klasikal saya tanya. Kemarin Pak Sun marah, katanya kamu merusak segala sesuatu yang ada di perpustakaan berbuat enggak. Benar atau salah? Gitu ya. Kemudian mereka menjawab, iya Bu. Nah dari situ saya berada pada langkah awal, yaitu menstabilkan identitas. Pesnya, KPM mesti pernah melakukan kesalahan. Bu Ranti nggak akan cari siapa salah, siapa benar. Bu Ranti hanya ingin meluruskan agar kesalahan ini tidak terulang lagi. Memangnya apa yang kamu lakukan? Buat balan Bu, volley Bu, gitu. Lalu Bu perang-perang, yang perang-perang siapa? Cawedok-wedok Bu, cawedok-wedok nih. Sama sopo dengan anak laki-laki menang, boten gitu. Seneng ya? Seneng Bu. Iya ya, upama Bu Ranti pasti juga sangat senang. Nah menurutmu ya, pas atau tidak? Tidak Bu. Orang pasti ini apa? Karena di perpustakaan satu, apa namanya? Pelajaran dua, apa namanya nggak pas? Barang-barangnya rusak, perpustakaannya kotor, pating seluruh menjawab seperti itu. Nah akhirnya dia tahu kesalahannya apa. Terus saya tanya, kamu sudah tahu kesalahanmu, apa tindakan untuk memperbaiki? Sudah dibersihkan Bu kemarin, kan memang langsung sudah dibersihkan. Yang rusak bagaimana? Yang rusak sudah diperbaiki, betul. Kemudian satu lagi, ada yang marah nggak? Ada Bu Pak.
harusnya bagaimana? Minta maaf. Oke, setelah ini nanti kalian minta maaf ke Pak Sun. Sebelumnya saya luruskan, saya ingatkan kepada mereka keyakinan kelas yang sudah kita yakini itu apa. Mereka menjawab, peduli Bu. Berarti hari ini kami tidak peduli. Lain waktu kami akan memperbaiki kesalahan, tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, kami tidak bertanggung jawab jam pelajaran, tapi kami malah bermain. Begitulah. Dengan begitu anak-anak bagaimana ya? Memperbaiki kesalahan itu bukan datangnya dari saya, tapi datangnya dari diri mereka sendiri. Itulah segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini tadi adalah materi akhir yang saya sampaikan. Saya hadir di sini bukan untuk menggurui atau pamer ilmu, tapi untuk berbagi apa yang sudah kami dapatkan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah sikap dan salah kata. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.